Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, hari ini kita akan melihat keindahan pegunungan Uhud di Madinah, saksi sejarah Perang Uhud. Gunung Uhud memiliki keutamaan khusus di sisi Allah, sehingga ia bukan sekadar gunung biasa, melainkan bagian dari surga yang memiliki makna spiritual mendalam bagi umat Islam. Rasulullah bersabda, Uhud adalah gunung yang mencintai kami dan kami mencintainya. Ia adalah salah satu gunung yang ada di surga. Bukhari dan Muslim. Gunung Uhud terletak sekitar 4 km di sebelah utara kota Madinah, Arab Saudi. Panjangnya sekitar 7 km dengan lebar sekitar 3 km, menjadikannya gunung terbesar di sekitar Madinah. Berbeda dari pegunungan lainnya yang menyatu dalam satu rangkaian, Gunung Uhud berdiri sendiri, menjadikannya unik dibandingkan gunung-gunung lain di sekitarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sampai ini di Masjid Syuhada dekat Jabal Uhud. Ini penampakannya. Itu makam Hamzah. Ya. Ini nanti insya Allah kita akan melaksanakan sholat asar di sini, sahabat semuanya, di Masjid Syuhada Jabal Uhud. Baik, di sana kita akan menuju ke Jabal Uhudnya. Gunung Uhud dikenal memiliki puncak tertinggi bernama Jabal Al-Rumah atau Bukit Pemanah, tempat Rasulullah menempatkan para pemanah dalam Perang Uhud. Struktur batuannya didominasi oleh batuan merah kecoklatan dengan tekstur yang kasar dan kokoh, mencerminkan keteguhan serta ketangguhan sejarahnya. Di sekitar Gunung Uhud terdapat makam Syuhada Uhud, tempat peristirahatan terakhir Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib dan para sahabat lainnya yang gugur dalam perang. Kita akan mengucapkan salam kepada para pahlawan, para syuhada Uhud. Ya. Termasuk di sini ada Sayyidina Hamzah. Insyaallah. Di sini kok bagus ya? Iya. Ini tuh sejarah Roman. Hingga kini, banyak umat Islam dari seluruh dunia datang untuk berziarah dan berdoa di tempat ini, mengenang perjuangan dan pengorbanan para syuhada. Masyarakat Madinah dan para pengunjung sering mengingat hadis Nabi yang menyatakan bahwa Gunung Uhud mencintai Rasulullah dan umat Islam, sehingga mereka pun mencintainya sebagai bagian dari warisan Islam. Gunung Uhud bukan sekadar bentangan alam yang megah, tetapi simbol cinta, perjuangan, dan keteguhan iman dalam sejarah Islam. Makannya di Oke, kita akan menuju ke pemakaman para syuhada Uhud. Nah, ini bahasa Indonesia. Ini nih bahasa Indonesia. Siap. Makamnya mana? Tuh, nah. Doa salamnya. Ini baik, sahabat, itu penampakan daripada makom Sayyidina Hamzah ya, yang gugur di medan perang pertempuran Uhud, menjadi komandannya syuhada dunia wal akhirah. Masya Allah. Gunung ini merupakan saksi bisu salah satu peristiwa besar dalam sejarah Islam, yaitu Perang Uhud. Perang ini terjadi pada tahun 3 Hijriah antara kaum muslimin dan pasukan Quraisy, dan merupakan kelanjutan dari Perang Badar, di mana Quraisy ingin membalas kekalahan mereka.
Nabi menempatkan 50 pemanah di Bukit Rumat untuk menjaga barisan belakang pasukan Muslim. Pesan Rasulullah kepada pasukan pemanah agar tidak meninggalkan posisi apapun yang terjadi. Pasukan Muslim berhasil menguasai awal pertempuran, membuat pasukan Quraisy terdesak. Kesalahan pasukan Muslim. Sebagian pemanah meninggalkan posnya karena mengira pertempuran telah usai dan ingin mengambil ghanimah, harta rampasan perang. Khalid bin Walid saat itu masih bersama Quraisy, memanfaatkan celah ini dan melakukan serangan balik, kekalahan, dan ujian berat. Pasukan Muslim terpukul mundur, banyak sahabat gugur, termasuk Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu. Nabi sendiri terluka dalam pertempuran ini. Hikmah dari Perang Uhud. Allah mengajarkan pentingnya ketaatan dan disiplin dalam perjuangan. Menjadi pelajaran bagi umat Islam tentang kesabaran dan keimanan dalam menghadapi ujian. Pasukan berkuda Quraisy pimpinan Khalid bin Walid, sahabat Rasulullah yang saat itu belum memeluk Islam, memainkan peranan krusial dalam peristiwa tragis Perang Uhud. Khalid, yang dikenal sebagai seorang ahli strategi militer yang tajam dan pemberani, memanfaatkan kelemahan barisan kaum muslimin dengan sangat cerdas dan taktis. Pada awal pertempuran, kemenangan tampak berpihak kepada kaum muslimin. Pasukan Quraisy terdesak dan mulai mundur. Melihat hal itu, sebagian besar pasukan pemanah Muslim yang ditempatkan oleh Rasulullah di Bukit Rumat, bagian dari pegunungan Uhud, sebuah posisi strategis untuk menjaga barisan belakang, meninggalkan pos mereka. Mereka tergoda oleh harta rampasan perang dan mengira peperangan telah selesai. Khalid bin Walid yang saat itu memimpin pasukan kavaleri Quraisy dengan jeli mengamati situasi ini dari kejauhan. Ia melihat bahwa bukit yang sebelumnya dijaga ketat oleh para pemanah kini kosong atau hanya dijaga oleh segelintir orang. Dengan ketajaman insting militernya, Khalid segera memimpin pasukan berkuda memutari bukit dan menyerang dari arah belakang. Serangan mendadak ini benar-benar mengejutkan kaum muslimin. Formasi pasukan Islam menjadi kacau. Serangan Khalid sangat cepat, teratur, dan mematikan. Barisan kaum muslimin yang tadinya berada di atas angin, kini tercerai-berai dan berada dalam posisi terjepit, terhimpit antara dua serangan. Dari depan oleh sisa-sisa pasukan Quraisy dan dari belakang oleh pasukan berkuda Khalid. Akibat serangan balik yang dipimpin Khalid bin Walid ini, sekitar 70 tentara muslim gugur sebagai syuhada, termasuk di antaranya adalah paman Rasulullah, Hamzah bin Abdul Muthalib, yang dikenal sebagai Singa Allah karena keberaniannya di medan perang. Kematian Hamzah sangat mengguncang Rasulullah. Kesedihan beliau begitu mendalam mengingat Hamzah adalah pelindung dan orang terdekat yang sangat beliau cintai. Strategi Khalid bin Walid dalam Perang Uhud menjadi bukti akan kejeniusannya dalam membaca medan perang dan mengambil keputusan cepat berdasarkan perubahan situasi di lapangan. Kecerdikannya itulah yang kelak, setelah memeluk Islam, menjadikannya salah satu panglima terbesar dalam sejarah Islam, dijuluki Pedang Allah yang terhunus, Saifullah al-Maslul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ini akan menuju Jabal Ruman. Jabaruman, Jabaruman, di mana para pemanah di sini ya, Iya. mereka meninggalkan posisinya sehingga kaum muslimin menderita kesalahan. Oke, kita akan naik. Selamat. Kini pegunungan Uhud dan Masjid Syuhada. Bukan lagi sekadar destinasi wisata religi yang dikunjungi oleh jutaan peziarah setiap tahunnya, tempat ini telah menjadi ruang batin. Sebuah pelabuhan jiwa bagi siapa saja yang datang dengan hati yang rindu akan jejak sejarah dan kebenaran. Disinilah, langkah kaki kita bukan hanya menapak di tanah tandus, tetapi juga menyusuri lorong-lorong perjuangan agung para sahabat yang telah memberikan segalanya demi tegaknya agama Allah. Setiap sudut dari pegunungan Uhud memancarkan aura keagungan.
Dari batu-batu yang diam hingga bukit-bukit sunyi yang menjadi saksi darah para syuhada mengalir demi mempertahankan kebenaran, semuanya seolah berbicara tanpa suara. Di tempat ini, kita tidak hanya sekadar menatap jejak masa lalu, kita merenung, menyelami kembali nilai-nilai keberanian, keikhlasan, dan keteguhan iman yang menggetarkan hati. Masjid Syuhada yang berdiri tenang di kaki Gunung Uhud menjadi tempat hening untuk mengenang mereka yang telah pergi dengan kehormatan. Di sanalah kita memahami bahwa Islam tidak hadir dengan mudah. Ia datang melalui derai air mata, luka-luka di tubuh, dan pengorbanan nyawa dari orang-orang yang cintanya kepada Allah dan Rasulullah jauh lebih besar daripada cintanya kepada dunia. Ziarah ke tempat ini bukan hanya ritual fisik, tetapi perjalanan spiritual yang menyentuh inti keimanan. Saat mata memandang makam Hamzah bin Abdul Muthalib dan para sahabat lainnya, hati kita pun tersentak. Betapa ringan mereka memandang dunia dan betapa besar keyakinan mereka terhadap janji Allah. Mereka bukan hanya tentara di medan perang, mereka adalah para pahlawan iman. Guru kehidupan yang mengajarkan arti pengorbanan sejati. Di Uhud, kita diingatkan kembali bahwa Islam yang kita peluk hari ini adalah warisan dari perjuangan dan darah para syuhada. Maka tak seharusnya kita melupakan nilai-nilai itu. Keimanan bukan sekadar ucapan, melainkan keyakinan yang dibuktikan dengan kesungguhan dan keteguhan. Meski dalam ujian yang berat, Uhud bukan hanya sejarah, ia adalah cermin diri. Di sana kita bertanya, apakah kita termasuk orang-orang yang siap berjuang seperti mereka, atau hanya penonton sejarah yang terpesona tetapi tak mampu meneladani? Maka setiap kali kaki ini menapaki tanah Uhud, biarlah hati juga menapak lebih dalam ke ruang batin yang penuh kesadaran. Bahwa untuk menjadi umat Muhammad SAW, kita dituntut untuk kuat, jujur, sabar, dan siap berkorban. Sebagaimana para syuhada yang telah mengajarkan arti cinta sejati kepada Allah.